Kali ini kita di materi yang berbeda. Insya Allah ini materi yang relatif mudah, tetapi cukup menantang nanti kalau kita berpraktek, karena kaitannya dengan pendaftaran sertifikasi halal dengan web aplikasi si halal oleh BPJPH. Oke, saya akan share screen dulu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Oke, ya pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Jadi rekan-rekan semua, kalau kemarin kita sudah membuat manual SJPH, kemudian kita sudah menerapkan SJPH dan mengumpulkan pembuktian bahwa kita sudah menerapkan SJPH untuk mengajukan sertifikasi halal, maka berikutnya kita melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Jadi kalau dulu itu kita mesti mengumpulkan berkas-berkas secara manual. Sekarang kita nggak perlu cetak, kita hanya butuh cetak untuk keperluan internal. Sementara untuk keperluan sertifikasi halal pendaftaran ke BPJPH kita menggunakan web aplikasi namanya si halal. Oke, berangkat dari dasar hukum dulu, ini sama seperti materi-materi kemarin dan apa yang kita pelajari sebagai penyelesaian halal itu rujukannya ada di Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sampai dengan turunannya ke Kakban. Oke, ya kita belajar dulu tentang alur sertifikasi halal ya. Jadi, kalau kita sudah membuat manual SCPH, kita akan mendaftarkannya di si halal. Nah, kemudian kita upload itu di si halal. Setelah lengkap, maka tim BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen. Oke. Setelah proses verifikasi dokumen, maka setelah itu akan masuk ke LPH, di mana LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan atau audit ke perusahaan tempat kita bekerja. Nah, setelah itu BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran. Nah, setelah kita melakukan pembayaran dan BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar, maka BPJPH akan mengeluarkan STTD, di mana LPH akan melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan secara on-desk atau secara on-site. Tuh. Nah, setelah itu, setelah kita diaudit, pemenuhan audit, auditor membuat laporan audit, LPH akan menyerahkan berkas itu ke fatwa, ke komisi fatwa, di mana dari situ setelah terbit ketetapan fatwa ketetapan halal itu akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Oke, selanjutnya, nah ini adalah mungkin dari sebagian besar dari rekan-rekan semua sudah tahu bentuknya seperti apa sih sertifikat halal itu. Jadi sertifikat halal yang diakui di pemerintah Republik Indonesia adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH dengan logo burung Garuda, bukan yang lain.
Kalau misal ada yang lain, yaitu dari LPH, itu adalah aplikasi yang membantu kita, pelaku usaha, berhubungan dengan LPH, di mana LPH sebagai lembaga pemeriksa. Kita bisa dengan mudah melaporkan kalau kita ada pengajuan bahan baru. Nah, itu dengan LPH. Nah, sertifikat halal ini bentuknya elektronik. Tidak ada lagi sertifikat halal yang bentuknya fisik. Kalaupun fisik, kita akan ngeprint sendiri. Gitu. Nah, ini ada beberapa bagian di sini. Nah, ini yang namanya adalah nomor sertifikat yang diawali dengan ID atau ID. Nah, nanti di situ tertulis jenis produknya apa, nama produknya apa, nama pelaku usahanya siapa. Nah, nama pelaku usaha ini merujuk ke NIB kita, NIB yang kita daftarkan. Kemudian di sini diterbitkan di Jakarta pada kapan tanggal diterbitkan. Karena sertifikat halal di Indonesia berlakunya adalah permanen, maka tidak ada kadaluarsanya. Oh iya, sertifikat halal ini berlaku untuk satu jenis produk ya, rekan-rekan semua. Jadi kalau misal satu pabrik ternyata mempunyai nah, dua jenis produk, gitu, maka nanti sertifikat halalnya dapatnya dua, pengajuannya dua. Gitu. Tidak boleh dalam satu pengajuan gitu. Dan semua itu mengaju ke KMA nomor 748. Oke. Sebelum kita berpraktek, ini ada beberapa tips pengajuan SH secara efektif. Nah, pertama, pastikan memiliki nomor WA dan email yang aktif. Kemudian, bentar, kok. Nah, kemudian pastikan NIB berbasis resiko dan KBLI yang sesuai. Jadi si halal ini terintegrasi dengan OSS. Jadi pastikan perusahaan tempat kita bekerja waktu mengajukan SH, KBLI-nya memang berkesesuaian. Jangan sampai kita perusahaan importir misalnya. Kemudian kita mau mengajukan sertifikasi halal untuk apa produksi eh, apa makanan minuman misal. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya secara aturan perusahaan eh, yang dia mempunyai bisnis importir itu boleh kalau dia memproduksi juga, tetapi harus menambah KBLI-nya. Nah, itu harus berkesesuaian. Pastikan NIB-nya adalah NIB terbaru dengan KBLI yang berkesesuaian dengan KMA atau bisnis proses yang akan kita ajukan. Kemudian poin ketiga, pastikan alamat usaha telah sesuai dengan NIB. Nah, ini penting. Ini penting sekali. Karena apa? Nanti alamat usaha yang tertulis di sertifikat halal adalah alamat yang tertulis dengan sama dengan yang di NIB. Jangan sampai yang di NIB itu belum terupdate. Karena dipastikan kalau itu nanti tidak sama, itu akan ditanyakan oleh auditornya. Dan itu kalau fatal, kemudian sudah terbit di sertifikat halal dan NIB-nya beda, ngurusnya justru akan lebih lama lagi gitu. Kemudian keempat, susunan daftar kebutuhan dokumen yang diupload ke Sihalal dan dilanjutkan upload. Nah, itu gunanya kita menyusun manual ECPH. Karena di manual ECPH itu sudah ada daftar bahan halal yang akan kita upload. Mungkin Bapak Ibu ngerasa, waduh, sudah bikin manual SCPH, kemudian input-input lagi. Ya, tapi memang seperti itulah adanya gitu ya, rekan semua. Bahwa apa yang kita buat di manual SCPH itu pada nantinya juga akan kita input lagi
secara manual ke si halal. Kemudian tips berikutnya, susunlah manual ICP terlebih dahulu. Kemudian atas data tersebut diinput di si halal. Oke, yang keenam, persiapkan soft copy dokumen-dokumen pendukung dalam format PDF atau eh, JPEG. JPEG ini ya, maksudnya JPEG. Ini penting. Jadi si halal mengoperasikan si halal itu kan gampang ya, karena ini sistem. Ya, kita udah terbiasa dengan sistem. Tetapi akan jadi ribet kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada dokumen-dokumen pendukung yang terlewat. Karena nanti kalau kita melewatkan ini, tim verifikator akan mengulang dari awal lagi. Biasanya kalau misal seminggu sudah proses verifikasi, kemudian dikembalikan, kita harus upload lagi, nunggu antrian lagi ya. Itu. Kemudian pastikan juga eh, dalam format PDF atau JPEG dengan resolusi yang tidak terlalu besar, sehingga bisa mudah diupload. Kemudian yang poin ketujuh, pastikan kelengkapan data sebelum submit ke BPJPH. Dan kedelapan, lakukan monitoring secara berkala atas pengajuan ESA. Nah, ini penting. Setelah kita upload, jangan ditinggal. Kita harus lakukan monitoring. Karena apa? Sistem di si halal itu nggak ada notifnya. Ya kalau kita kepingin sebenarnya itu notif bisa muncul di eh, kita terima WA atau email begitu ya. Tetapi kami gitu dari divisi kami yang sudah eh, ratusan mendampingi perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal, seringkali itu gagal, nggak masuk gitu. Beberapa masuk ke WA, beberapa masuk ke email, tetapi nggak semuanya mendapatkan notifikasi tentang progres dokumen yang kita ajukan. Sehingga kita tetap harus melakukan monitoring secara berkala, secara manual dengan masuk ke account kita masing-masing di si halal. Oke, selanjutnya setelah ada 8 tips, nah yang berikutnya adalah 7 kesalahan paling sering dalam proses pengajuan SH. Ini kami rangkum dari pengalaman kami dan kami rangkum dari rekan-rekan penyelia halal yang mempunyai problem dan kemudian menceritakan kepada kami, fasilitator dan kami sebagai lembaga konsultan. Pertama, tidak menyimpan nomor WA dan email aktif dengan baik. Nah, ini penting nomor WA dan email aktif ini. Baru saja eh, saya dapat email dari China. Kebetulan kami ada klien dari China. Em, Penyelia halalnya itu resign. Kemudian email yang dipakai itu email yang terdaftar ke bawah tidak bisa diakses oleh karyawan yang sekarang meneruskan. Nah, di Lala hari ini mereka harus mendaftarkan pengajuan produk baru. Nah, sementara untuk masuk ke si halal itu kita eh, apa namanya harus mengirimkan OTP. Dan OTP-nya itu masuk ke email. Sehingga sekarang akun di si halal itu tidak bisa diakses. Nah, jangan sampai ini terjadi di perusahaan rekan-rekan semua. Jadi, nomor WA dan email itu mesti disimpan dan dipastikan itu adalah nomor WA dan email official. Jangan nomor WA dan email yang dimiliki oleh orang perseorangan, walaupun itu karyawan yang sudah lama, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa gitu. Jadi usahakan nomor WA dan email aktif itu adalah nomor WA dan email official dan itu disimpan dengan baik. Tidak hanya bisa diakses oleh
satu orang saja. Usahakan itu tim dan itu adalah orang yang memang berwenang. Kemudian yang kedua, tidak memiliki NIB berbasis resiko. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru beroperasi ya. Mereka nggak aware bahwa KBLI itu harus ditambahkan. Kemudian yang ketiga, NIB tidak memiliki kesesuaian dengan bidang usaha dan alamat lokasi usaha. Nah, sebelum mengajukan ya pastikan bidang usaha dan alamat lokasi sesuai. Kemudian keempat, ketidaksesuaian kategori produk dan jenis produk. Hmm. Jadi kalau kita mengajukan sertifikasi halal, kita harus yakin bahwa produk kita itu memang punya kewajiban halal. Produk kita itu mengacu ke KMA 748 atau 944 di mana itu menjadi acuan kita. Kemudian yang kelima, kesalahan input nama pelaku usaha, alamat pabrik, outlet, dan informasi lainnya. Nah, kalau eh, apa alamat sudah ada, sudah sama dengan NIB, ya pastikan nggak salah input. Termasuk di situ apa nama pabriknya, nama outletnya gitu ya. Pastikan itu tidak salah input. Oke, kemudian kesalahan berikutnya tidak memonitor proses sehingga terlewat. Kemudian tidak melakukan pembayaran sesuai tenggang waktu pada invoice. Nah, poin terakhir ini sangat fatal karena invoice itu ada masa kadaluarsanya. Kalau kita melewatkan itu, sistem BPJPH itu tidak punya mekanisme cetak invoice apa namanya untuk kedua kali atau ketiga kali. Jadi sekali itu diterbitkan, maka itu juga yang akan berlaku. Jadi ini kami pernah punya pengalaman ini sehingga kalau itu kadaluarsa, kita mesti lakukan pengajuan baru atau kita mesti punya komunikasi dengan BPJPH dan itu prosesnya sangat lama, gitu ya. Jadi itu mesti kita eh, cermatin gitu, pelajarin kesalahan-kesalahan apa yang paling sering. Oke, berikut ini adalah persiapan dokumen. Ini adalah checklistnya apa yang akan kita persiapkan sebelum kita upload di Si Halal. Pertama, surat permohonan sertifikat halal. Nah, ini dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha luar negeri, kalau kalau yang mengajukan sertifikat halal itu pelaku usaha luar negeri, maka juga harus ada surat kuasa penunjukan importir atau local company atau representative office yang berada di Indonesia. Jadi selain surat permohonan juga harus letter of appointment kepada perwakilan resmi. Kemudian berikutnya formulir pendaftaran. Yang ketiga aspek legal. Kalau untuk perusahaan Indonesia cukup NIB. Nah, tapi untuk perusahaan luar negeri juga wajib ada yang namanya business license. NIB-nya kalau NIB dalam negeri itu NIB importir atau NIB dari local company yang itu menjadi perwakilan dari perusahaan luar negeri. Oke, yang keempat eh, dokumen yang berkaitan dengan penyelih halal. Pertama, SK penetapan penyelih halal. Nah, ini diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian salinan KTP penyelih halal yang berdomisili di Indonesia. Kemudian yang ketiga, salinan paspor, izin tinggal tetap, atau identitas lain bagi penyelih halal yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau eh, perusahaan rekan-rekan semua gitu atau eh,
apa rekan semua itu punya temen yang jadi penyelia halal dari luar negeri, nggak punya KTP, ya, maka wajib mengupload nanti menyiapkan paspor, izin tinggal tetap atau identitas lain bagi penyerahan dari luar negeri. Atau kalau misal perusahaan luar negeri, pabriknya di luar negeri, penyelia halal di luar negeri, maka apa yang menjadi identitas yaitu paspor atau identity card biasanya. Oke, selanjutnya sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti kalau sudah lulus pelatihan, maka Bapak Ibu sekalian akan dapat sertifikat pelatihan. Dan untuk perusahaan menengah besar, wajib menyediakan sertifikat kompetensi. Nah, setelah lulus ini, rekan-rekan semua akan melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi penyelia halal. Oke, selanjutnya sertifikat pelatihan penyelia halal dan sertifikat kompetensi bagi pelaku usaha menengah. Oke, udah saya jelaskan ya. Nah, poin kelima, daftar nama produk dan nama menu atau barang. Nah, sebelum input diisi halal, pastikan nama produknya sudah sesuai yang direncanakan mau didaftarkan. Begitu juga dengan bahannya. Jangan sampai nih waktu nginput-nginput masih belum kelar urusan produk mana yang akan didaftarkan. Kemudian bahannya juga belum ada dokumen pendukungnya. Pastikan sudah lengkap semua. Kemudian yang keenam, proses pengolahan produk. Dan ketujuh, manual SCPH-nya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Oke, berikut ini adalah alamat alamat untuk mendaftarkan sertifikasi halal atau halal di ptsp.halal.go.id. Bukan yang lain. Oke, ada pertanyaan dari Kak David, silakan. Oke, Pak David, silakan Pak. Iya, Pak David. Pak David, suaranya nggak bisa terdengar ya, Pak? Oke, sambil menunggu suara Pak David. em, oke, Pak Dadang, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Henti, Iya, Waalaikumsalam, Pak Dadang, silakan. kabar gembira. Saya sudah absen Bu Henti. Oh, Terus Alhamdulillah. yang kedua, kalau bicara NIB itu kan proses manual yang harus dibikin oleh para PU ya Bu. NIB. NIB, iya kenapa Nah, Pak? artinya itu wajib para PU harus punya itu para yang mau mengajukan sertifikat halal gitu. Iya, Nah, Pak Dadang, artinya NIB prosesnya, wajib. ya Iya, prosesnya itu eh, banyak sebagian besar andai kata dia tidak paham, maka harus dibuatkan kah atau mereka suruh datang ke dinas terkaitnya gitu. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Dadang. Tentang NIB ya Pak. Jadi NIB itu memang syarat wajib bagi pelaku usaha Pak. Seperti halnya kita punya NIK. Kalau NIK itu kan untuk kita sebagai penduduk, nomor induk kependudukan. Nah, kalau NIB itu untuk semua pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya. Hmm. Baik itu mikro, kecil, menengah, besar harus punya NIB. Nah, untuk bagaimana mengurusnya, itu bisa secara online di OSS. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti bisa akses nah di OSS seperti apa karena ini em, apa namanya hal dasar. Jadi kita tidak menjelaskan di sini Pak Dadang tentang bagaimana mekanisme pembuatan NIB gitu.
Tapi NIB menjadi syarat, iya. Begitu Pak Dadang. Satu orang satu NIB Kak Bu? Eh, bukan satu orang, Pak. Kalau satu orang itu satu NIK. Kalau NIB itu untuk perusahaan. NIB? Kalau NIB-nya perseorangan, ya, ya, atas nama perseorangan boleh. Begitu, Pak. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dadang. Ya, oke, persiapan praktek si halal, nomor WA, email, formulir, KTP, dan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini tanda tangan dari penyelia halal dan tanda tangan dari penanggung jawabnya. Oke, persiapan aksi halal lagi. Pertama, akses link. Ya, pastikan itu linknya adalah ptsp.halal.go.id, jangan yang lain, karena beberapa waktu yang lalu eh, website BBJPH ini sempat dihack. Jadi ada invoice yang tiba-tiba masuk atas nama pelaku usaha, masuk ke nomor WA dan itu mereka mengaku-aku bahwa itu adalah invoice dari penipu itu, rekan-rekan semua. Jadi pastikan bahwa invoice itu di-download sendiri, bukan dikirimkan melalui WA atau media yang lain gitu ya. Kemudian kita juga harus berjaga bahwa linknya itu cuma satu di ptsp.halal.go.id. Kemudian yang kedua, browsernya bisa dipakai Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, kemudian lewat Safari juga bisa. Pastikan punya data internet dan dokumen pendukung lainnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Di sini ada menu awal nih. Ketika kita sudah klik ptsp.halal.go.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang baru, kita bisa klik daftar di sini. Gitu ya. Oke, setelah itu akan muncul tampilan berikutnya, tipe penggunanya apa. Di situ akan muncul tampilannya pelaku usaha atau fasilitator. Karena kita adalah penyelia halal yang mewakili pelaku usaha, maka kita adalah bagian dari pelaku usaha. Kemudian namanya ini nama dari perusahaan. Kebetulan contohnya ini adalah contoh dari NIB perorangan, sehingga namanya adalah nama perorangan. Nah, emailnya masukkan email dari email official dari perusahaan, begitu juga dengan nomor handphonenya. Kemudian klik buat akun. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika kita klik kode verifikasi, kita pilih nomor handphone atau email, maka selanjutnya kita akan menerima OTP. OTP-nya seperti ini kita masukkan, kemudian kita verify itu. Nah, ini tricky juga ya, karena OTP ini berlakunya hanya 30 detik. Ya, jadi kita mesti bersiap kalau kita sudah mengirimkan OTP untuk memasukkan lagi verifikasi kodenya. Oke, ketika tampilannya sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil membuat akun di Si Halal. Langkah selanjutnya, maka kita bisa login ke akun tersebut. Oke, mudah ya. Nah, dari situ, kalau kita sudah login pertama kalinya, nah, maka kita akan ditanya oleh si halal. Kita dari pelaku usaha mana? Luar negeri atau dalam negeri? Atau instansi pemerintah?
Nah, kita pilih kalau kita dalam negeri ya dalam negeri, luar negeri luar negeri. Kalau instansi pemerintah itu biasanya untuk fasilitator. Tadi ada pertanyaan dari siapa? Silakan yang raise hand. Dari Oke, siapa? silakan. Silakan. Ya, izin Bu Enti. Ya, silakan Pak Bisma. Tadi yang di awal Bu, itu kan untuk Hmm? bagi teman-teman yang masuknya dalam penyelia dari PT masing-masing. Kalau untuk Hmm. yang sifatnya mandiri Bu, nah itu kan nanti Anda kata Ibu pernah spill beberapa waktu yang lalu pertemuan sebelumnya Hmm. itu harus kontrak ya kita ya. Tadi Pak Dadang sempat tanya masalah itu waktu itu ke Bu Yanti atau Bu siapa gitu pas kemarin. Jadi si penyelia halal yang mandiri ini harus terikat kontrak dulu dengan salah satu PT gitu kan Bu, biar untuk bisa membantu PU ini untuk sertifikasi halal gitu. Atau bagaimana menurut Ibu? Soalnya kalau itu kita secara mandiri Bu, dan kita bukan bagian penyelia halal ini bukan bagian dari PU secara realnya atau secara kerja in-house-nya, maka nomor telepon siapa itu Bu yang kira-kira harus didaftarkan, apa penyelia halalnya atau eh, tim manajemen halalnya yang udah apa namanya yang sudah dibuat demikian Bu. Oke. Terima kasih Pak Bisma. Bicara tentang kontrak penyelia halal dengan pelaku usaha. Bentuk kontrak ini bisa beragam, Pak Bisma. Apakah kontraknya itu kontrak secara waktu atau secara pekerjaan? Nah, kita rujukannya ke regulasi saja, Pak Bisma. Ya, kalau kita memang memang dedicated di perusahaan tersebut dan kita melaksanakan fungsi sebagai penyelia halal secara penuh, maka ya idealnya kita adalah bagian dari perusahaan tersebut. Jabatan kita adalah penyelia halal dan kita melakukan fungsi-fungsi penyelia halal di situ, mulai dari pengawasan sampai dengan eh, melakukan audit begitu. Nah, sementara kalau misal kita itu hanya orang yang membantu pelaku usaha itu untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka kita hendaknya meminta pelaku usaha untuk mengirimkan penyelia halal untuk ikut menjadi untuk mengikuti training penyelia halal, begitu ya, untuk kaitannya dengan kontrak. Kemudian nomor nomor handphone siapa, nomor WA siapa, atau email siapa yang akan kita daftarkan. Eh, Seperti saya sarankan tadi, sebaiknya itu adalah nomor official dari perusahaan. Begitu. Supaya apa? Supaya itu em, mempermudah kita waktu melakukan pekerjaan. Contoh nih, Pak Dadang, Pak Bisma nih yang membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikat sertifikat halal. Kalau kontraknya sampai dengan kontrak mendapatkan sertifikat halal, kemudian penyelia halalnya adalah penyelia halal internal dari mereka, maka tanggung jawab kita itu kan selesai ketika sertifikat halal itu terbit, gitu ya. Karena selanjutnya fungsi penyelia halal itu ada di penyelia halal internal, gitu. Di mana dia harus melakukan pengawasan, gitu kan, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, gitu. Gitu. Ya begitu Pak Bisma, jawaban dari saya. Baik Ibu, Semoga terima bisa kasih. menjawab. Ya, Terima kasih terima banyak Ibu. kasih. Oke, selanjutnya, ya ini tampilan waktu pertama kali. Kalau kita membuat akun Sihalal, kita ditanya, kita mau dari dalam negeri apa dari luar negeri, ya. Nah, kalau dari dalam negeri, kita pilih selanjutnya, maka kita akan dimintakan nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha ini tidak bisa diisi asal-asalan karena Sialal ini terkoneksi dengan OSS. Nah, kebetulan di slide saya yang ini slide yang lama, yang waktu itu OSS masih ada apa Bangun, develop. Pak.
atau perbaikan. Sehingga di sini ada daftar tanpa NIB. Sekarang tidak bisa kita daftar di si halal tanpa adanya NIB. Jadi pastikan NIB memang sudah ada dan KBLI-nya berkesesuaian. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha dari luar negeri? Maka yang diminta adalah business license, di mana itu diterbitkan oleh pemerintahan di negara produk itu berasal atau pabrik itu berada. Nah, selanjutnya di sini bisa diisi nama pelaku usahanya. Nama pelaku usaha ini sesuai dengan em, apa namanya NIB, sesuai dengan NIB. Nomor telepon, alamat sesuai NIB, kemudian di mana alamat perusahaan itu berada, kita masukkan. Begitu juga selanjutnya kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jenis badan usaha kita pilih. Pokoknya ini sesuai dengan NIB. Apakah itu milik perorangan, milik PT, milik CV, milik yayasan? Nah, itu kita bisa pilih di sini. Begitu juga dengan skalanya. Apakah skalanya mikro, kecil, menengah, besar? Nah, kita bisa pilih. Khusus untuk perusahaan yang itu dari luar negeri, skala usaha pasti akan otomatis besar. Walaupun di negara asalnya sana itu masih termasuk perusahaan kecil atau UMKM. Maka di Sialal akan dikenali sebagai perusahaan otomatis perusahaan besar. Oke. Selanjutnya masih ini kaitannya dengan NIB, modal usahanya berapa. Nah, ini KABLI-nya. Ya, pastikan KABLI-nya adalah KABLI yang berkesesuaian dengan KMA, yang dimana produk itu akan kita ajukan sertifikasi halalnya. Oke, setelah itu kita akan dimasuk ke eh, layar berikutnya, tampilannya seperti ini. Nah, di mana itu ada detail pelaku usaha. Ini adalah profil pelaku usaha yang kita daftarkan ya. Kemudian kalau kita ingin merubah, kita bisa klik di sini ubah. Nah, scroll ke bawah, di situ ada namanya penanggung jawab. Penanggung jawab itu adalah nama orang yang bertanggung jawab atas produk tersebut, di pabrik tersebut, di perusahaan tersebut, disepakatin saja. Kalau misal contoh ini ya, pabrik Unilever misal kayak gitu. Penanggung jawabnya itu nggak mungkin dari pimpinan langsung CEO-nya. Boleh menunjuk kepala pabriknya atau bagian QC. Nah, itu ditanyakan aja ke manajemennya, siapa yang biayai penanggung jawabnya. Oke, selanjutnya saya nggak akan berbicara tentang teorinya, saya akan langsung berpraktek di si halal. Silakan kalau misal ada yang mau ditanyakan, sambil saya akan buka dulu akun si halal saya. Selamat siang, Ibu. Ya, silakan Pak. Ibu Henti, selamat Ya, siang. selamat siang, silakan. Ibu, mohon maaf, perkenalkan saya David dari Kota Malang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu. Oke. Eh,
terkait di awal pembahasan tadi perihal sertifikat halal dikeluarkan per produk. Kebetulan untuk bisnis restoran ini yang dikeluarkan beberapa menu produk. Nah, kalau misalnya kita pengajuan sertifikasi halal, apakah nantinya itu per produk dan per produk tersebut akan mendapatkan sertifikasi halal? Terus yang kedua, Ibu, eh, perihal Sorry, nantinya kita mohon maaf saya potong. Saya belum nangkap gimana. Kalau misal ada perusahaan J, tadi kan disebut disampaikan untuk sertifikat halal ini dikeluarkan untuk per produk yang diajukan, J. per produk yang diajukan, Kebetulan kalau untuk bisnis restoran kan banyak menu yang dikeluarkan. Ya, untuk oke. nantinya sertifikasi halal tersebut, apakah per menu nanti yang kita ajukan, apa nanti akan keluar sertifikat halal satu persatu atau secara general, Ibu? Oh, oke. J. Terus izin Oke. yang kedua Ibu untuk kita pada saat melakukan pendaftar apa namanya akses terhadap akun halal. Kalau misalnya ada kesulitan dalam pendaftaran ini, karena kan tadi disampaikan juga kemungkinan besar adanya proses verifikasi yang memakan cukup waktu sehingga nanti pun kita harus memantau, memonitoring dan ada kemungkinan juga dikembalikan verifikasi tersebut. Nah, Mm-mm. mungkin kita nggak mengerti kenapa kok dikembalikan, ada kesalahan apa? Mungkin ada PIC yang bisa kita hubungi untuk menanyakan apa koreksi yang akan kita lakukan seperti apa. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, Pak David. Pertanyaan pertama tentang sertifikat sertifikat halal di restoran. Jadi sertifikat halal itu kita memang benar kita mendaftarkan produk. Nah, nanti yang ada di sertifikat halal itu, informasi apa sih yang akan kita peroleh? Yang jelas nama pelaku usahanya, ya. Kemudian daftar produk. Jadi produk nama produk itu nggak satu sertifikat halal bukan untuk satu produk. Tetapi satu sertifikat halal itu ada banyak produk, tergantung berapa kita mendaftarkan. Apakah 20, 30, 100? Nah, itu bisa dalam satu sertifikat. Kemudian untuk yang eh, tracing verifikasi ya, tracing verifikasi. Em, Tadinya saya mau menunjukkan di mana kita bisa ngetrace proses dokumen pengajuan kita, tapi saya belum bisa login karena ini harus kirim OTP dan belum masuk ke handphone saya. Jadi saya nggak bisa masuk. Nah, di situ nanti Pak David ada nomor WA yang bisa dihubungin kalau kita mau menanyakan em, apa kira-kira apa ini kekurangan em, dari dokumen yang saya ajukan gitu. Kalau pengen tahu lebih detail. Tetapi sebenarnya di si halal sendiri, di tracingnya, menu tracingnya itu, nanti kalau misal dikembalikan, verifikator kok akan menyebutkan kita kekurangan apa. Contoh, untuk bahan A belum ada sertifikat halalnya. Nah, seperti itu. Atau contohnya kami belum menemukan sertifikat penyelia halal. Mohon upload sertifikat penyelia halal. Verifikator akan menginformasikan di si halal. Tetapi kalau misal di situ belum jelas, ada nomor WA yang itu memang khusus untuk melayani em, komunikasi si halal. Oke. Saya akan share. Bu, izin bertanya. Ini contoh saya ini sedang berusaha untuk login ke akun saya. Jadi sekarang masuk ke si halal itu kita harus kirim OTP dulu. Nah, ini contoh kalau saya mau login. Bentar, saya cek di handphone saya karena saya belum terima.
nomornya. Oke, tadi ada yang mau tanya ya, Pak Haryanto, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Tadi kalau Pak Silakan. David bilang kalau di restoran itu per menu gitu ya, harus didaftarin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya saya berproduksi ikan gitu ya, namanya saya buat frozen tuna cut gitu ya Bu, saya mau daftarin. Nah, Ya. dalam frozen tuna cut itu terdiri dari beberapa size. Misalnya ada 10 gram sampai dengan 100 gram. Ini mekanismenya bagaimana ya Bu ya? Apakah kita harus daftarkan namanya itu menjadi frozen tuna cut 10 gram, frozen tuna cut 20 gram sampai 100 gram tadi gitu. Ini tolong pencerahannya Bu. Oke. eh jadi di sertifikasi halal tuh Pak, memang pendaftaran produk itu tidak detail berdasarkan eh, gramasinya. Beda dengan di kalau kita mengajukan di standar yang lain gitu. Jadi sebenarnya cukup aja dengan nama brandnya Pak, tidak perlu sampai gramasi. Jadi kalau misal em, ada gula pasir gitu ya Pak, ada gula pasir yang kemasan em, 100 100 kilo, ada kemasan yang 1 kilo gitu. Nah, di sertifikasi halal itu tidak ada aturan baku yang mengatur khusus tentang kita harus mendaftarkan per packagingnya gitu nggak ada. Tetapi cukup mendaftarkan berdasarkan nama produk plus brandnya. Oke, berarti eh, saya bisa simpulkan kalau misalnya saya mempunyai gramasi yang banyak Mm-mm, dengan satu nama produk, mm-mm, hanya satu nama produk itu aja yang saya daftarin. Artinya yang tadi gramasi yang banyak itu udah otomatis terdaftar gitu Bu ya. benar Pak. Oke, makasih Bu. Benar. Nah, tetapi Bapak harus cermatin juga bahwa setiap kemasan itu membawa konsekuensi ya, Pak. Jadi contoh nih, kalau untuk yang ukuran 1 kilo itu menggunakan plastik. Tapi untuk kemasan yang besar, misal menggunakan kertas dengan ketebalan sekian gitu, dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, itu mesti disebutkan semua, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu sama-sama. nanya Bu, Bentar, saya ingin berpraktek tapi saya belum berhasil masuk. Ya, ini problemnya Siala kadang seperti ini, Bapak Ibu. Oke, saya akan coba dengan akun staging dulu sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan, Bu nanya Bu, ya silakan. itu kan untuk mendapatkan sertifikat halal, salah satunya penyelia sudah melakukan training. Kalau trainingnya semacam ini, apa bisa diterima atau harus tambah lagi? Seperti uji kompetensi. Padahal kan uji kompetensi kan offline dan juga waktunya tidak menentu. Bagaimana Bu? Pendapat Ibu? Oke, dengan Pak siapa? Untung, Pak, untung Pak Untung. Pak Untung dari perusahaan apa, Pak? di pabrik udang Bu, perikanan. Oh, pabrik udang. Iya, Pak Untung tentang pelatihan penyelia halal. Bapak dari skala usahanya apa, Pak? NIB-nya? NIB-nya menengah, Menengah. menengah besar. Oke, menengah besar. Jadi, Pak, untuk perusahaan dengan skala menengah besar, maka penyelia halalnya itu wajib mempunyai sertifikat kompetensi, yang itu bisa diperoleh kalau Bapak Ibu sekalian ikut uji kompetensi dan lulus.
Jadi setelah ikut pelatihan ini, maka wajib ikut uji kompetensi. Nah, kalau tadi tanya tentang waktu, em, sekarang itu uji kompetensi bisa dilakukan secara online. Jadi cukup fleksibel ya. Bapak bisa melakukan janji dengan pihak LSP, di mana LSP itu adalah lembaga yang melakukan sertifikasi profesi, bisa bikin janji di situ untuk melakukan uji kompetensi secara online. Begitu Pak Untung. Jadi apakah pertanyaannya kecukupannya apakah cukup kita ikut training ini atau kita ikut uji kompetensi juga itu tergantung dari kebutuhan dari skala usaha masing-masing perusahaan. Begitu. Begitu Pak Untung. Jadi Nah, untuk yang skala mm, besar itu penilaiannya minimal satu cukup atau perlu dua, tiga atau empat tuh oke. untuk Ya, penilaiannya. baik. Jadi Pak Untung, kalau kita balik lagi ke regulasi, di regulasi itu tidak ada aturan yang mengatur tentang jumlah penyelia halal dalam sebuah perusahaan. Satu cukup, satu cukup. Tetapi kalau perusahaan itu skala besar dengan proses bisnis yang panjang, kemudian apalagi dengan fasilitas produksi atau beberapa site, itu sebaiknya satu site ya satu penyelia halal tuh minimal. Gitu. Tetapi secara regulasi tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Begitu Pak Untung. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Oke, kita balik lagi ya ke si halal. Ini ada menu utamanya. Yang tadi saya login dengan akun yang lain. Ini adalah akun dummy yang disediakan oleh WJPH. Ini namanya dashboard. Nah, dashboard menu utamanya gini. Nah, kita klik pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini nama nama perusahaan berdasarkan NIB-nya. Ini bisa kita edit dengan klik ubah ini. Untuk profil ini kita nggak bisa edit karena ini sesuai dengan apa namanya NIB ya yang sudah kita masukkan di sini. Kecuali kita masuk dengan akun dari perusahaan luar negeri ya. Kemudian ini kalau penanggung jawab kita bisa edit karena penanggung jawab ini bisa berubah-ubah. Kemudian di bawah ini adalah aspek legal. Aspek legal ini bisa bermacam-macam, tetapi sebenarnya untuk pengajuan sertifikasi halal itu NIB saja cukup. Yang lainnya itu hanya sebagai dokumen pendukung saja. Nah, selanjutnya ini adalah menu untuk pabrik. Nah, kita coba dummy di sini, lokasi dalam negeri, nama pabrik, misal Depo Cikarang. Ini saya isi asal aja ya, nama kode pos ini saya asal, status pabrik. Nah, kita bisa milih untuk status pabrik milik sendiri, maklun atau lainnya. Nah, contoh kalau misal milik sendiri. Nah, pabrik ini isinya bisa lebih dari satu, tergantung yang kita punya berapa, yang dimiliki oleh perusahaan berapa. Nah, pertanyaannya ini contoh, perusahaan saya, Bu, punya pabrik 5. Apakah boleh saya daftarkan pabriknya cuma 2? Boleh.
Tetapi pertanyaannya, apakah produk yang kita daftarkan itu semua diproduksi di 2 pabrik yang kita daftarkan itu? Kalau memang iya, itu boleh. Tapi kalau produknya itu diproduksi oleh kelima-limanya pabrik, maka otomatis pabrik kelima-limanya juga harus kita daftarkan. Ya. Tapi kalau produknya itu hanya diproduksi di salah satu pabrik dan produk itu yang hanya produk itu yang kita daftarkan, maka boleh kita mendaftarkan hanya satu pabrik saja. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah outlet. Ada yang tahu nggak bedanya pabrik sama outlet? Outlet tempat jualan, Bu. Oke. Kalau pabrik? Tempat membuat produknya. Produksi. Oke. Jadi benar, pabrik dan outlet itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, kalau outlet itu tempat hanya kita menjual di mana itu produknya sudah jadi, sementara pabrik itu tempat kita berproduksi. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan ini, terutama biasanya ada restoran-restoran yang punya central kitchen, kemudian di situ ada juga eh, restoran cabang gitu. Di situ ada tempat berproduksinya, di situ produksi misal makanan minuman. Kemudian central kitchen membuat produk setengah jadi. Nah, itu berarti masuk ke pabrik. Walaupun itu ada central kitchen, karena di situ ada proses produksinya juga, ada pemrosesan di situ, maka itu sama-sama dikatakan pabrik. Jadi outlet itu memang benar-benar di situ hanya untuk menjual. Jadi outlet itu hanya untuk penyajiannya, untuk penjualannya saja, tidak ada pemrosesan. Nah, pertanyaannya nih, kalau misal, Bu, saya ada central kitchen, ada kemudian restoran cabang, tapi ada outlet di mana outlet itu menjual eh, barang-barang yang sudah atau produk-produk yang sudah jadi gitu. Saya hanya mendaftarkan pabrik saja gitu. Boleh nggak? Ya nggak Kira-kira. boleh lah. Kenapa Pak? Bisa Pak? Gimana Pak? Nggak boleh lah. Alasannya apa Pak? Ya kan kalau untuk memproduksi kan harus ada SOP. Kalau tempatnya berbeda kan harusnya juga perlakuannya harusnya juga nggak sama. Karena kan infrastruktur, bahannya, atau orangnya kan pasti berbeda, Bu. Jadi harusnya ya kita sendiri. Kalau pabrik sendiri, outlet kalau mau buka ya harusnya sendiri juga. Karena kan di dalam outlet kan berbagai macam aspek yang mempengaruhi kehalalan juga. Menurut saya Oke, sih gitu. oke. Terima kasih jawabannya dengan Pak siapa? Pak Untung. Oh, Pak Untung. Oke. Iya, pada dasarnya eh, wajib daftar semua ya, Pak. Wajib daftar Betul, semua. Bu. Tetapi Iya, betul, Bu. outlet, ada sih perusahaan yang begini, saya nggak mau outlet saya didaftarkan gitu. Karena alasannya biaya. Pada akhirnya itu keputusan ada di tangan pelaku usaha. Karena PPCPH itu kan hanya pihak yang menerima pengajuan sertifikasi gitu. Tetapi sebagai seorang penyelia halal, kita wajib menginformasikan itu ke manajemen, ke pelaku usaha bahwa ini wajib. Kita wajib mendaftarkan semuanya. Kalau nggak mendaftarkan semua, maka outlet itu, walaupun outlet itu di bawah naungan perusahaan di mana NIB kita mendaftarkan sertifikasi halal, dia nggak punya hak untuk mencantumkan logo halal di situ. Jadi harapannya kita nanti bisa mengkomunikasikan ke pelaku usaha gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Muani, silakan. Oh, Eh, oh Ibu, sorry ya, silakan. izin bertanya, Bu. Kalau Hak. aku kan kebetulan di resto ya. Kalau Heeh.
tadi kan kalau ada produksi itu yang didaftarkan itu pabrik kan. Mm-mm. Nah, kalau di restoran aku kebetulan kan mie tarik dan dia itu langsung pembuatan mie langsung di tempat, itu berarti masuknya ke outlet atau pabrik ya, Bu? Oke, resto sekaligus di situ menjual ya. Iya, Itu masuk ke pabrik, masuknya ke pabrik ya. benar. Karena kan ada pemrosesan ya. Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Kak Aditya silakan. Halo Bu, suara saya kedengaran belum ya, Bu ya? Ya, kedengaran jelas. Terima kasih Bu. Ini mungkin lebih ke penasaran sih Bu. Jadi di Indonesia sendiri kan punya beberapa perusahaan yang udah gede juga gitu ya Bu ya. Mm. Dan mungkin di perusahaan makanan itu berupa restoran juga ada mereka tuh ada outlet yang udah tersertifikasi halal, ada yang masih belum gitu Bu. Nah itu Mm-mm. buat sertifikasinya nanti kayak gimana ya Bu? Soalnya itu mungkin di satu central kitchen yang sama kali ya Bu ya? Atau gimana? Oke. Saya akan cerita dulu nih. Kami pernah nampingin restoran Korea. Restoran Korea ini punya central kitchen yang dia sudah tersertifikasi halal. Artinya seluruh bahannya, seluruh prosesnya itu halal. Hmm. Kemudian dia punya cabang di mana di situ dia ada pemrosesan. Otomatis cabang tersebut, misal contoh cabang A gitu. Otomatis dia harus mendaftarkan sertifikasi halal juga kan. Tapi ada satu cabang lain yang dia nggak mengajukan sertifikasi halal. Kenapa? Karena dia menjual soju. Jadi untuk yang B, dia nggak punya hak untuk mendapatkan sertifikat itu karena dia menjual soju. Dan dia atas kesadarannya, karena kita komunikasikan dengan pelaku usaha bahwa produk yang dijual itu harus halal dan soju itu di mana soju itu bukan produk halal, maka nggak punya kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal dan harus menstate bahwa kami menjual produk yang non halal. Gitu penjelasan dari saya, Kak Adit. Baik Bu, terima kasih. Jadi eh, wajib ada keterangan dari outlet tersebut kalau emang jual produk non halal ya Bu ya. Iya, benar. Nah, mungkin pertanyaan tambahannya Bu, mungkin nggak ya Bu di satu central kitchen yang sama Mm-mm. mereka tuh mengolah proses yang non halal juga di situ gitu. Soalnya kan pasti di outlet itu udah memproses yang WIP Bu ya atau yang udah setengah jadi. Jadi mungkin ada produk-produk atau raw material yang pakai raw material non halal gitu Bu. Oke, konteks restoran berarti ini ya. Ya, betul, Bu. Konteks restoran itu tidak boleh. Jadi Oh. kitchen harus terpisah. Oh, berarti Ini harus bikin berlaku, central kitchen yang baru gitu ya, Bu ya? benar. Ini berlaku juga untuk hotel. Hotel itu kan punya banyak restoran. Mm. Oh. Hotel bintang 5 mereka nggak mungkin nggak jual em, yang non halal karena tamu-tamu mereka tamu-tamu dari luar negeri gitu. Mm. Ya kita pastikan bahwa ada pemisahan. Ini restoran yang menjual halal ya. Restoran ini adalah restoran yang halal dan dapurnya berbeda. Oh. Termasuk di situ SOP beda, peralatannya beda, tempat mensucikan atau tempat mencuci, peralatan makanan beda. Dipastikan semuanya terpisah gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Oke, Bu, selanjutnya nanya Bu, ini ya, nanya Bu. ya, Kalau dengan sebuah siapa ini? restoran, Dengan siapa? untung Bu, Pak Untung silakan raise hand dulu ya Pak, karena ini kita saya nggak bisa lihat. Kemudian ada pertanyaan dari rekan yang lain. Baik, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya, Kanova. Em, jadi saya dari industri, bukan industri sih, distribusi, pelaku usaha distributor. Hmm, 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 Namun kita ada juga, Bu, maklon. hmm, Lalu sudah sempat mendaftarkan halal produk-produk maklon kita sendiri. hmm, hmm, Jadi sudah punya akun si halal, Bu. hmm. Nantinya kalau kita mau mengajukan yang distributor ini bagaimana ya, Bu? Bisa pakai akunnya gitu atau bagaimana? Lalu
untuk permasalahan pabrik dan outletnya ini kita diklaim sebagai apa seperti itu. Oke. Jadi Kanova ini ada di perusahaan yang itu distribusi sekaligus produksi tapi maklun. Betul. Oke. Em, yang pasti itu adalah dua proses bisnis yang berbeda. Ya. Sehingga dipastikan itu sertifikat halalnya pengajuannya lain, berbeda. Jadi ada sertifikasi pengajuan untuk distribusi dan sertifikasi untuk produk yang maklun. Jadi nanti minimal dua, karena mungkin nanti ada produk yang dengan skema yang berbeda gitu kan, skup yang berbeda. Iya. Kalau Heeh. kalau sekarang sih sudah jalan Bu untuk yang pendaftaran produk yang kita maklunkan. Jadi Oke. sudah ada beberapa produk maklun kita yang sudah punya sertifikat halal, tapi kita pakai pabriknya ala menggunakan identitas pabrik tempat kita maklun, cuman kita yang mendaftarkan begitu Bu. Oh, oke, oke. Nah, Pertanyaan, sekarang itu ada inisiasi dari manajemen untuk kita mendaftarkan juga terkait jasa distribusi dan logistik kita seperti itu. Ini apakah kita bisa pakai akun kita yang kemarin atau seperti apa, Bu? Atau nanti pengajuannya nanti juga seperti apa mungkin ya jadinya. Oke. Jadi Kanova untuk pengajuan sertifikasi halal itu boleh menggunakan akun yang sama Oke. sepanjang KBLI-nya berkesesuaian. Jadi itu sangat mungkin kalau saya bisa baca nanti perusahaan Kanova itu punya beberapa KBLI-nya. Salah satunya KBLI distribusi, jasa distribusi. Betul. Kemudian produksi, misal produksi apa dulu? Apakah kosmetik, apakah makanan minuman gitu. Bahan makanan sih, bahan makanan. Nah, jadi pastikan bahwa KBLI-nya sesuai sehingga bisa memakai akun Sialal yang sama karena NIB-nya sama gitu kan maksudnya. Iya, betul. Jadi masih aman ya Bu pakai akun kami yang lama. Cuman pengajuannya nanti memang pengajuan sebagai jasa distributor seperti itu ya Bu. Iya, benar. Benar kan Nova? Baik. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kak David, saya hold dulu ya karena saya akan terangkan nanti saya akan buka lagi pertanyaan. Nggak apa-apa, raise hand dulu. Oke, berikutnya ini adalah tempat untuk kita memasukkan data kita sebagai penyelia halal, ya. Nah, ini banyak penyelia halalnya karena sering dipakai. Nah, caranya gimana? Kita masukkan nomor KTP, nomor kontak ini nomor handphone, nama, agama kita wajib Muslim, nomor sertifikat, nomor SK ini nomor SK penyelia halal yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian masukin tanggalnya. Kita juga wajib memasukkan sertifikat kompetensi, kemudian apa namanya sertifikat pelatihan penyelia halal dan KTP. Nah, di situ. Oke, ini data dasar dari perusahaan, ya, data dasar perusahaan. Nah, kalau kita mau mengajukan sertifikasi halal, kita klik ini pengajuan reguler ini. Nah, ini menunjukkan apa sih 1 sampai 300 ini? Ini menunjukkan perusahaan LSP ini sudah mengajukan sertifikasi halal sebanyak 300 sekian. Nah, kita mau mengajukan baru nih, ajukan layanan. Ada pertanyaan di sini, kita mau mengajukan baru apa pengembangan? Nah, contohnya kita daftar untuk daftar baru. Nah, ini form pengajuan sertifikasi halal. Nah, ini beda dengan form pelaku usaha karena ini adalah induk dari detail dari perusahaan. Nah, sementara ini adalah form pengajuannya. Sehingga nama perusahaan ini adalah otomatis dan kita nggak bisa edit karena ini mengambil dari yang di sini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya ceritakan tadi.
Jadi website si halal itu sempat kena hack. Ini kan nggak mungkin ya di sini ada pengajuan kris gitu. Nomor rekening Bank Mandiri ini salah nih. Oke, kita lewatin ini ya. Oke. Nah, penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian aspek legalnya ini kita juga otomatis. Nah, untuk pabrik, defaultnya itu kita langsung ambil dari sini, dari yang kita inputkan. Kalau kita masukkan tadi di sini 5, maka di sini keluar 5. Nah, untuk pengajuan, nanti kita pilih pabrik mana yang akan kita ajukan. Begitu juga dengan outlet. Nah, kemudian untuk penyelia halalnya ini, nanti kita bisa pilih. Kalau kita punya penyelia halal lebih dari 5 orang, kemudian kita akan mengajukan satu site, satu pabrik, maka penyelia halal yang lain tuh bisa kita hapus. Nanti kita bisa sesuaikan, ya. Oke, selanjutnya, ini kita bisa pilih di sini menunya, nama perusahaannya apa, nomor surat permohonan berapa kita masukkan di sini, jenis layanannya apa, gitu. Kita bisa pilih yang berkesesuaian dengan bisnis kita. Kemudian jenis produknya apa. Ini karena dummy nggak keluar. Kemudian area pemasarannya di mana. Kabupaten sampai dengan internasional. Kemudian mereknya apa kita masukkan di sini. Nah, kalau ada pertanyaan, ini saya satu perusahaan, merek dagang saya ada banyak. Ya masukin saja semuanya. Kan ada nih strategi bisnis pabrik pabrik besar gitu. Isinya itu sama produknya, komposisinya sebenarnya sama. Tetapi karena ini strategi pemasaran, kemudian dibikin packagingnya yang beda, nama brandnya beda gitu ya. Em, itu boleh di sini merek dagangnya diisi banyak. Oke, area pemasaran kita pilih LPH. Ini LPH itu ini karena dummy maka ini kosong. LPH ini kita bisa pilih. LPH di Indonesia itu sekarang sudah ada sekitar 30-an. Kita bisa bebas memilih LPH mana yang kita tunjuk. Kemudian kita pilih kita pendaftaran mandiri atau reguler. Oke. Nah, ini saya rasa ini adalah site yang dihack juga. Ini nggak ada ini tampilan ajukan kris ini. Tampilan ajukan kris ini. Oke, ini sama seperti yang tadi kita bisa apa edit. Nah, kita coba ya, kita hapus penyelehannya, kita cukup satu saja. Oke, jadi seperti itu ya, gampang. Nah, selanjutnya ini kriteria berikutnya kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab. Kalau di si halal itu gampang aja, kita tinggal klik-klik saja ini, saya setuju. Berikutnya nanti kita tambahkan secara manual di sini. Nama tim manajemen halalnya siapa gitu. Misal Rudi.
Posisi ketua. Jabatannya bagian QC gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi siapa ya? Pak David, silakan Pak. Baik Ibu, ada dua pertanyaan Ibu. Iya, silakan Pak. Yang pertama untuk bisnis restoran dalam hotel. Mm-mm. Jadi satu gedung ada restoran, central kitchen, dan Mm-mm. dua outlet. Outlet yang pertama itu dia menjual produk yang diproduksi di central kitchen. Mm-mm. Jadi dia menjual produk yang dari central kitchen itu diproduksi juga di central kitchen. Yang outlet kedua dia menjual produk tetapi produksinya di outlet tersebut. Nah ini outletnya itu yang perlu didaftarkan yang semuanya atau seperti apa Ibu? Sebentar, saya coba pahamin dulu ya. Hotel, satu central kitchen, kemudian ada 2 outlet gitu Pak. Iya, di dalam satu gedung tersebut ada Mm-mm. restoran sama 2 outlet. Nah, Oke, satu restoran, 2 outlet. nah, dan untuk pengajuan dari sertifikasi halal itu di restoran tersebut. Sedangkan untuk di 2 outlet yang lain, satu outlet ini dia menjual produk, tetapi produksinya di central kitchen, jadi hanya diantarkan saja di outlet tersebut dan nanti didistribusikan di sesuai pesanan. Sedangkan untuk outlet yang satunya dia itu memproduksi di outlet tersebut, bukan di central kitchen, tetapi dia bahan dari central kitchen. Oh, oke. Jadi maksudnya ada setengah jadi gitu ya Pak David? Maksudnya ada setengah jadi gitu ya Pak David? Maksudnya ada Iya, Ibu. Oke. Pertanyaan saya pertama Pak, ini halal dedicated atau ada produk yang non halal Pak? Untuk pertanyaan yang pertama ini produk halal semua, Ibu. Oke. Kalau ini produk halal, berarti aman Pak, didaftarkan semuanya. Baik, Ibu. Ya, jadi nanti ada satu pengajuan, kemudian ada nanti Bapak definisikan apakah tadi kan ada restorannya, kemudian ada outlet. Yang penting dipastikan bahwa kalau ada pemrosesan berarti itu masuk ke pabrik mappingnya. Sementara kalau hanya hanya untuk menjual tanpa ada pemrosesan itu dimasukkan di outlet. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau Hmm? pertanyaan saya tadi ada outlet satu yang didaftarkan di outlet dan outlet yang satu didaftarkan di kolom pabrik gitu Bu ya. Karena kan tadi ada pemrosesan di situ. Iya, benar Pak. Walaupun skalanya kecil juga. Iya, meskipun itu kecil. Baik. Iya. Terus pertanyaan nomor 2, Ibu. Eh, Untuk produk non halal, Mm-mm. apakah boleh dijual di restoran tersebut? Contohnya bir. Karena terkadang ada user, dia restorannya ingin tersertifikasi halal, tetapi dia tidak mau menolak juga tamu asing. Jadi dia menjual bir juga. Nah ini bagaimana, Bu? Eh, ini untuk hotel ya, Pak? Betul. Oke. Sebenarnya untuk hotel itu justru eh, sebenarnya untuk hotel tuh justru lebih mudah ya karena eh, tempat restorannya itu kan ada banyak. Jadi kalau usulan saya Pak David, jadi dipisah saja. Eh, ini khusus untuk restoran yang halal. Ini restoran yang non halal. Atau kalaupun ternyata itu restorannya cuma satu gitu, dan itu adalah halal dedicated gitu, dan ingin tetap menjual bir misal, disediakan aja Pak khusus yang bar itu memang itu khusus untuk melayanin non halal. Tapi itu dipastikan bahwa fasilitasnya di situ memang terpisah semua, termasuk peralatan, tempat pensucian, kemudian disediakan prosedur yang itu memang diterapkan.
dengan baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak David. Oke, selanjutnya. Oke ya, untuk komitmen dan tanggung jawab hanya seperti ini aja ya kalau di si halal. Jadi memang si halal itu belum bisa mewadahi eh, manual halal yang kita buat, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang skala besar. Jadi ini hanya sekarang relatif hanya untuk pengajuan sertifikasi halal, pemenuhan administratifnya saja. Sementara untuk proses yang lain, sementara untuk manual SCPH yang itu lebih kompleks, itu kita tetap harus membuat manual SCPH yang itu kita buat secara terpisah. Oke, selanjutnya untuk bahan. Untuk bahan di sini daftar nama bahan dan kemasan. Kalau kita kemarin belajar bahan itu ada bahan tambahan, bahan penolong. Di sini tidak terstate secara detail karena di sini kita hanya mengenal tipe bahan bersertifikat, tidak bersertifikat, dan bahan registrasi sertifikat halal luar negeri. Jadi mungkin kemarin sudah dengar bahwa sertifikat halal yang diterima di Indonesia itu hanya eh, satu, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Bagaimana dengan barang yang masuk ke Indonesia, ada sertifikat halal dari luar negeri? Bisa, asal sudah terregistrasi, gitu ya, terregistrasi di BPJPH. Nah, ini contoh nih, bahan yang tidak bersertifikat. Nah, contohnya apa? Ya ini tadi ada air sumur, air degan, air mineral murni. Nah, kita bisa langsung pilih di sini. Oke. Tipe bahan ada 3, begitu juga jenis bahannya. Cuman bahan, cleaning agent, dan kemasan. Nggak peduli itu mau bahan tambahan, bahan penolong, pokoknya semua bahan yang kita pakai untuk membuat produk itu wajib kita daftarkan di sini. Oke, kita klik tambah. Nah, kita coba lagi untuk tipe bahan yang lain ya, bahan bersertifikat. Nah, syukur-syukur sudah ada sudah ada sertifikat halalnya, maka kita tinggal pilih saja. Ini yang membedakan ya. Kalau kalau sertifikat halal yang dari BPJPH yang yang direct ke BPJPH pengajuannya itu tadi awalnya ID, sementara untuk registrasi sertifikat halal luar negeri itu awalnya dengan REC ini. Kita coba ya. Ya, si halal memang masih dalam tahap pengembangan. Ini masa berlakunya juga belum masuk juga di sini. Oke, ini di sini ya kalau kita mau masukkan. Oke. Kemudian untuk bahan, oke, daftar produk juga kita bisa inputkan di sini. Produknya apa saja? Nah, ini enggak. Kemudian bukti konsistensi penggunaan bahan, buktinya adalah catatan pembelian bahan, kita bisa masukkan di sini juga.
Ya, tanggal pembeliannya kapan gitu. Wah, nggak bisa diisi ternyata. Nah, ini. Jadi memang masih sangat sederhana ya. Mungkin ini sangat sederhana. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, untuk proses, kita tinggal klik-klik saja. Ada surat pernyataan bebas babi. Kemudian kita layout atau denah ruang produksi di sini. Izin Bu, Ya, silakan. Bu Henti, untuk yang Dan tadi siapa? Bisma Bu, Oh, oke, Pak Bisma. untuk tadi input yang bahan ya Bu ya, Iya, itu gimana Pak? apakah kan itu mesti satu persatu apa ada kayak layoutnya gitu loh Bu. Jadi apa namanya kita bisa unggah gitu, kita bikin satu file terus kita unggah nanti otomatis keisi itu apa tetap satu-satu Bu? Hmm, ini Pak. Jadi untuk kita yang bahannya ada ratusan bahkan ribuan, Itu dia Bu maksudnya Bu. iya Pak, kami sangat memahamin. Kami pernah dampingin produknya aja udah 1.200 Pak. Jadi Luar biasa. bisa kebayang bahannya ada berapa. Iya. Kita bisa pakai fasilitas ini Pak. Oke, diunduh Kita template Bu ya. bisa unduh formatnya ini dalam format Excel. Nanti ikutin saja di situ. Oke. Kemudian kita bisa unggah file di sini. Berarti walaupun cuman 10 itu mas pakai apa namanya fasilitas ini fitur ini juga udah bisa Bu ya. Bisa bisa digunakan. Cuman lagi-lagi Pak, kadang-kadang tricky juga. Oke. Ini triknya di mana Bu kalau boleh tahu Bu? Em, ya kita mesti persis Pak. Kadang-kadang persis pun kita susah gitu. Terus harus ngulang dari awal lagi. Entah itu kesalahannya ada di mana. Oke. Siap Ibu, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi memang tantangannya itu. Aplikasi itu kalau kita lihat, ya gampang ya, tinggal kita masukin gitu. Pelan-pelan Bu, nanti di-upgrade insya Allah Ya, JPH-nya. ya memang harus pelan-pelan Pak. Benar. Oke. Begitu juga dengan nama produk, kita bisa juga kalau mau upload apa secara banyak atau bulky, kita unduh ininya, formatnya, Excel-nya seperti apa, kita klik di sini, kita sesuaikan nanti nama produknya apa yang akan kita daftarkan. Iya Bu, satu lagi dong Bu, izin. Gimana Pak? Ini menarik juga tuh. Tadi kan ada teman-teman yang dari bisnis restoran ya. Itu kan Mm-mm. dia daftarinnya dia masak juga di situ ya kan. Kitchennya juga di situ. Berarti kan masuk kategori yang tadi Ibu bilang di pabrik ya di situnya ya. Masuk dalam kategori pabrik ya. Bukan outlet kan. Karena dia produksi juga. Nah, Mm. untuk tadi ada eh, rekan kita juga di situ yang nanya sertifikasi apakah per menu itu apa per satu kesatuan. Kalau uh, hemat saya, kalau saya berpikir sih, apakah sesuai salah apa benar nih Bu ya? Tolong direvisi. Apa tetap Bu? Maksudnya kemana kan daftar daftar bahan itu kan ada yang misalnya produk A, saat ada kalau nggak salah itu ada produk A, produk B, produk C gitu. Listnya apa aja bahan-bahannya gitu. Apa cukup situ aja? Apa nggak perlu sampai sertifikat halalnya udah include gitu loh Bu? Mau menunya ada berapa di satu restoran? Asal kita masukin daftar bahannya itu sudah tersertifikasi bahan-bahannya itu udah cukup itu Bu. Agak ngejelimet sih Bu ya, penjelasan saja itu saya bingung, sorry Bu. Nggak apa-apa. Maksudnya gini ya, yang dimaksud menu itu adalah paket gitu ya, Pak Bisma. Ya misalnya kalau UMKM-nya gitu. Kalau segi restorannya kan pasti banyak menu ya Bu ya. Tapi kalau dari segi UMKM yang kecil, misalnya yang self declare itu kayak misalnya soto, misalnya bakso, ada Hmm. soto A, B, C, ada soto ayam, soto kikil, soto campur. Itu kan masing-masing kan punya bahan-bahan yang ada yang dipakai, ada yang enggak, ada yang khusus pakai, ada yang enggak gitu. Bahan penambahnya, bahan penolongnya juga berbeda-beda biasanya tambahannya.
Nah, itu apakah sertifikat halalnya untuk ya cuman satu menu aja, misalnya soto daging doang, terus soto ini beda lagi, soto ini beda lagi, soto ayam beda lagi. Apa sudah menjadi satu kesatuan, Bu? Satu UMKM itu atau satu usaha itu? Satu kesatu. Saya nggak paham dengan bahasa satu kesatuan itu, Pak. Oh, mungkin teman-teman bisa ada yang bantu kali ya. Dibagiin teman resto mungkin. Jadi, jadi kalau menerjemahkan regulasinya itu adalah apa yang kita jual itu satu produk ya satu menu. Contoh nih, soto soto ayam, soto daging itu dianggap sebagai dua produk yang berbeda sebenarnya, Oke. ya kan? Lalu sertifikat halalnya salah satu apa satu satu gabung gitu, Bu? Gabung. Jadi Hmm, sertifikat halal itu kan dimiliki oleh perusahaan, itu berdasarkan EIB. oke, I see. Nah, yang didaftarkan ada berapa? Contoh ini hotel, hotel em, Marriott misalnya, hotel Marriott gitu. Marriott itu punya produk 500 produk, yaitu yang didaftarkan. Jadi nanti sertifikat halalnya itu atas nama Marriott, produknya 500 itu yang akan terdaftar di situ. Oke. Atau misal ini Bu, apa PT distributor dia vial 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 untuk yang buat ke alat kesehatan itu Bu, yang biasanya ngisi darah itu dan sebagainya. Ada penutup elitnya juga berupa karet gitu Bu. Nah, Mm-mm. dia ada beberapa produk, salah satunya itu gitu. Nah, Mm-mm. apakah itu saja sertifikasi halal hanya untuk produk itu saja atau Mm-mm. menjadi produk-produk yang kira-kiranya yang ada di dalam PT itu? Oke, bisnisnya apa dulu, Pak? Penjualan Eh, atau terus produksi? dia penjualan sih distributor. Distributor. Mm-mm, Distributor. Nah, kalau distributor, Pak, nanti kita kan mengajukan sertifikasi halal. mm-mm. Ya. Jadi distributor itu kan dia itu memindahkan barang satu ke satu tempat ke tempat yang lain kan begitu sebenarnya proses bisnisnya. Ya, Jadi kalau distributor itu punya kewajiban untuk memisahkan antara yang halal dan non halal, kemudian memastikan tidak adanya kontaminasi. oke, Oke. Jadi yang didaftarkan itu adalah jasanya, bukan produknya. Untuk jasa distribusi ya. oke, I Jadi see. distribusi itu boleh nerima apa saja, entah itu halal, non halal gitu. Tetapi intinya dalam proses distribusinya itu dia memastikan bahwa produk yang dia distribusikan itu tidak ada kontaminasi, sehingga diterima konsumen dalam keadaan yang halal, nggak ada kontaminasi begitu. Oke. Oh, jadi bukan terhadap produk, tapi terhadap jasa distribusinya, Bu ya? Ya, untuk distribusi jasa Oke. distribusinya. Jasa distribusi. Sama juga kalau misal kita soalan-soalan itu Pak, jasa penjualan. Dia kan nggak memproduksi, dia hanya mendisplay. Kewajiban kewajiban dari toko atau jasa penjualan itu adalah memastikan tidak adanya Kontaminasi. kontaminasi. Ya, begitu. Oke, oke, Bu. Paham pencerahannya. Makasih banyak, Bu Enti ini. Ya, Makasih, sama-sama Pak. Bu. Oke, mungkin ada yang lain bertanya-tanya. Oke. Nah, sekarang untuk proses pembuktiannya apa? Dengan adanya layout, layout di mana layout itu didesain sehingga em, minim kontaminasi atau menjamin tidak adanya kontaminasi. Kita mesti upload di situ. Kalau misal pabriknya nggak halal dedicated, kita mesti pastikan di situ ada pemisahan di mana tempat lain untuk yang halal dan non halal. Kemudian ini catatan penyimpanan bahan dan produk. Nah, ini adalah pembuktian bahwa kita punya dokumen yang memastikan kita menerapkan bahwa apa yang kita simpan, baik bahan dan produk itu terpisah.
kalau kita nggak halal dikitit, ya. Di situ juga kita bisa lihat apakah bahan yang kita pakai dan produk yang kita produksi itu sama dengan yang kita daftarkan. Jadi kalau mendaftarkan bahan A, di situ ternyata nyimpen ada bahan B yang ternyata nggak ada sertifikat halalnya gitu, itu jelas tidak boleh. Selanjutnya ini catatan, tambah catatan produk dan diagram alur proses produksinya. Diagram alur proses produksinya juga wajib kita bisa tambahkan di sini kalau ada penambahan. Ini kalau ini per produk ya. Prosesnya seperti apa, kemudian detailnya proses seperti apa, kita bisa masukkan di sini. Begitu juga dengan catatan hasil produksinya. Kita isi. Nama produknya apa, jumlahnya berapa, tanggal produksinya kapan, tanggal kadaluarsanya kapan. Catatan distribusi juga seperti itu. Ya. Nama produknya apa, jumlahnya berapa, tanggal masuknya berapa, kapan, tujuannya kemana. Ya. Jadi si halal untuk catatan pengawasan pengawasan memang sangat minim, sangat minim. Dan ini masih kita masukkan satu persatu. Dan sifatnya hanya sampling. Karena ini tidak bisa mewakilin, belum bisa menggambarkan proses bisnis yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi ini relatif hanya proses administratif kita mendaftarkan sertifikasi halal. Oke. Nah, ini yang teman-teman cermati ya. Untuk produk kita akan tambahkan di sini ya. Ini penting untuk yang punya pabrik lebih dari satu. Dan produknya banyak dan itu diproduksinya masing-masing. Nah, maka kita harus memisahkan untuk pabrik A itu produknya apa saja, pabrik B apa saja. Boleh pabrik itu memproduksi produk yang sama. Tapi untuk perusahaan yang besar bisa jadi misal produk A hanya untuk produk X, kemudian pabrik B untuk produk Y gitu. Maka kita harus mapping, kita harus pisahkan. Oke, begitu. Oke, selanjutnya ini juga seperti itu. Sebenarnya ini adalah hanya tempat untuk kita mengupload dari dokumen manual SCPH yang sudah kita buat. Oke, ada pertanyaan? Iya, silakan Pak David. Ibu, Iya, izin silakan Pak. apakah bisa dijelaskan sebentar untuk biaya sertifikasi halal ini di usaha mikro, kecil, menengah, dan besar? Oke. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak David. Di sini kita sebenarnya udah difasilitasin dengan kalkulator simulasi ya. Cuman ini bisa berfungsi apa enggak di sini? Kita bisa pilih simulasi perhitungan biaya audit. Ini biaya audit ya, biaya audit. Kita coba ya makanan coba. Jenis produknya apa? Contoh. Kita mau pakai LPH mana nih? Oke. Mana ya? LP POM mana LP POM? Mohon maaf nih.
Kalau datanya lengkap ya, nanti akan keluar di sini total biayanya berapa. Jadi di sini kita bisa menghitung estimasi kira-kira kita habis berapa untuk biaya auditnya. Biaya audit ya. Karena kalau bicara tentang sertifikasi halal itu sebenarnya ada beberapa. Pertama, biaya registrasi. Registrasi itu yang skala besar 12.500.000, skala menengah 5 juta, dan skala mikro kecil 300 ya. 650.000. 650.000. Nah, untuk biaya audit itu tergantung dari em, PH. LPH, tergantung dari kita masuk layanan apa, jenis produknya apa, kemudian kita ada punya berapa pabrik yang kita daftarkan, kemudian ada berapa produk yang kita akan daftarkan, gitu. Sebentar. Sebenarnya ada satu lagi, saya cari alamatnya dulu ya. Perhitungannya ada di mana. Itu bisa menjadi rujukan juga. Kalkulator. Nah, bentar ya, saya akan coba share screen di sini. Nah, bisa terlihat? Bisa, Ibu. Ya, kita bisa lihat nih, kita lokasi kita di mana. Misal contoh nih, kita di Jakarta ya. Oke, bakery lah ya, taruhlah. Skala usahanya kecil. Jumlah produknya 30. Nah, kita bisa hitung. Sebenarnya biayanya berapa? Ini untuk audit, Ibu. Ini hanya untuk audit. Hanya untuk audit. Nanti tinggal tambahkan saja. Tapi ini kan belum termasuk ini ya. Oh, transport sudah termasuk ya. UAPD, lihat pesawat, terusnya. Cukup murah kan? Coba kalau besar, jadi berapa? Itu untuk 30 produk. Ya, dengan menggunakan LPH PT Sukovindo. Luar biasa besar kali, Bu. Itu karena skalanya besar, Kak. Kalau skalanya kecil, tadi kan sudah kita hitung. Kalau Skalanya besar ya. kalau skalanya kecil nih, 1.800.000. Untuk jumlah produk 30. Coba kalau coba produknya 5, coba kita hitung berapa. Ah, sama ternyata. Itu belum termasuk jenis layanan dan jenis layanan, Bu, yang tadi disampaikan ya, Bu ya. Apa sudah ya, Bu? Oh, sudah ya ini, Bu ya. Sudah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya saya lewat waktunya ya. Monitor Pak Osep. Iya, Bu Enti. Mohon maaf Pak, saya Nggak lewat apa-apa. lagi. 3 menit. Iya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, ya si halal seperti itulah sekilas. Nanti saya akan share buku panduan yang itu diterbitkan oleh BBCPH bagaimana cara mengoperasikan si halal.
Dan lagi-lagi kita tidak bisa menjadikan itu acuan penuh gitu, karena ini kan website akan terus berkembang. Tapi saya yakin rekan-rekan semua pasti akan bisa mengoperasikan. Terus jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan BBCPH dan memonitor kalau misal itu sudah disubmit gitu. Oke, mungkin saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Enti. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Terima kasih Enti. Bu. Sudah saya ikuti sangat